Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar selalu menjadi wewangian yang selalu menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan, kami mau sama-sama belajar Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan Kau curahkan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Atas setiap kami Tuhan. Berikan kami apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami melakukan seperti yang Kau mau Tuhan. Dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau share tentang sesuatu ya mungkin masih melanjutkan yang on position kemarin. Temanya hari ini adalah dipanggil dan dipilih. Kita buka dulu ayatnya di Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, ternyata di ayat ini ditulis bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kemarin kita ikut yang namanya on position saudara. Itu semua kita dipanggil datang. Ada undangan yang besar buat menghadiri suatu pengurapan untuk kembali kepada posisi kita yang semula. Tetapi apakah kita akan berhenti cuman sampai di situ saja? Tentu tidak saudara. Karena pengurapan itu tidak pernah berhenti di satu titik. Setelah diurapin harus ada sesuatu yang dilakukan setelah itu. Bukan cuman kita terima pengurapan, terima minyak, setelah itu kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, ternyata pada saat kita ikut kemarin di acara itu kita sedang dicangkokkan saudara. Seperti yang Ibu Nani cerita bahwa kita dicangkokkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah berhenti cuman sampai batas dipotong dan dicangkokkan? Enggak. Harus ada yang namanya sesuatu yang dilakukan lagi. Contoh saudara, Daud. Setelah Daud diurapi, Daud bukan tinggal diam dan tetap mengurus domba-dombanya. Daud masuk ke dalam satu proses yang membawa dia menjadi seorang raja. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus pada saat dia diurapi dengan lidah-lidah berapi, apakah dia setelah itu dia diam saja? Enggak saudara. Murid-murid langsung berkhotbah. Petrus langsung berkhotbah dan 3.000 orang dituai pada saat itu. Hari-hari ini saudara, setelah kita mengikuti semuanya, apakah kita akan diam saja? Atau kita mulai masuk dalam proses dan mulai bertumbuh dan berbuah saudara? Apakah kita betul-betul dicangkokkan? Apakah kita betul-betul terhubung sama yang namanya Tuhan Yesus? Tandanya tuh sangat, maksudnya nih, tanda kita itu terhubung sama Tuhan itu sangat simpel saudara. Pada saat orang bisa melihat perubahan dalam hidup kita, itu berarti kita terhubung sama Tuhan. Kalau orang lain belum bisa melihat perubahan dalam hidup kita, berarti sebenarnya itu kita belum terhubung. Atau mungkin kita terhubung sama siapa. Tapi kalau kita mulai dicangkokkan, harus ada perubahan, ada pertumbuhan, ada yang berbuah dalam hidup kita saudara. Kemarin saya dengar satu kesaksian. Ada waktu itu ini diceritakan sama Pak Agung. Jadi ada satu anak yang dapat penglihatan tentang akhir zaman. Dia dapat penglihatan tentang dibawa ke neraka, dia dibawa ke surga dan sebagainya. Dan pada saat itu, jadi katanya di antara dunia dan surga itu ada selaput yang tipis. Jadi pada saat dia mau naik ke surga, tanpa terlihat dia mental kembali ke dunia saudara. Itu dan dia coba lakukan lagi, dia naik lagi ke atas. Dan dia tetap tidak bisa menembus yang namanya surga. Karena dia mental lagi ke bawah. Dan dia tanya kepada Tuhan, dia ngomong sama Tuhan kayak gini. Kenapa Tuhan? Kenapa saya tidak bisa masuk? Saya sudah pelayanan loh. Saya aktif di gereja. Saya dapat penglihatan. Tuhan bawa saya kemana-mana.
Tahu saudara Tuhan jawabnya apa? Karena kamu masih kepahitan sama keluargamu. Dan akhirnya dia kembali ke dunia. Dan ternyata dia memang kepahitan. Dia kepahitan sama guru-gurunya, dia kepahitan sama keluarganya, karena dia selalu ngomong saya dapat penglihatan ini, penglihatan, dan selalu diejek di sekolah, dan gurunya selalu ngomong kamu tuh penglihatan beneran atau enggak, di rumah juga kamu jangan asal yang gitu-gitu aja, dan itu membuat dirinya pahit. Dan ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipanggil saudara, tapi tidak dipilih, tidak bisa masuk. Saudara, hari-hari ini apakah kita akan menjadi orang-orang yang dipilih atau hanya sebatas dipanggil saja? Itu tergantung dari sikap hati kita. Itu tergantung dari apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita buat untuk kita berubah lebih dan lebih lagi. Apa sih syaratnya untuk bisa dipanggil dan dipilih, saudara? Yang pertama itu, yang saya belajar itu, yang pertama itu adalah kita tuh harus setia. Kita baca dulu di Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Gitu. Banyak contoh orang-orang yang dipanggil dan tidak terpilih, bahkan ditolak, saudara. Ada juga yang memilih untuk pergi. Jadi ada juga orang yang dipanggil dan tidak dipilih. Ada juga orang dipanggil tapi ditolak. Contoh yang ditolak itu siapa, saudara? Kemarin saya baru mendengarkan satu kisah hamba Tuhan dari luar negeri. Jadi dia cerita gini, apa yang terjadi pada saat setelah kita meninggal. Dan dia menceritakan semuanya. Ini orang luar negeri, orang bule. Terus sudah gitu dia akhirnya dibawa ke surga, saudara. Jadi dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata dalam perjalanan ke rumah sakit itu dia sudah meninggal. Dinyatakan meninggal sama dokter dalam proses perjalanan ke rumah sakit. Tapi akhirnya hidup kembali karena sekarang dia bisa menceritakan itu. Jadi dia dibawa ke surga dan dia berhadapan dengan tahta Tuhan. Setelah dia berhadapan dengan tahta Tuhan, akhirnya dia sudah senang nih, karena wah, Tuhan Yesus depan saya pasti masuk. Terus dia sudah itu, Tuhan nanya kayak gini, kamu mau cerita apa? Apa yang sudah kamu buat? Dia cerita, saya sudah melayani Tuhan, saya menua ini. Saya buat KKR, saya buat gini. Terus saya boleh masuk gak? Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk. Terus bilang kenapa Tuhan? Saya kan pakai namamu. Tuhan bilang apa? Kamu bukan melayani saya. Kamu itu melayani Tuhan yang lain, tapi bukan saya. Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu bukan melayani saya. Kamu sedang melayani Tuhan yang lain. Dan kamu tidak boleh masuk. Dan saya menolak engkau. Setelah itu akhirnya Tuhan kasih dia kesempatan dan balik dan bilang, kamu balik dan ceritakan apa yang kamu dengar dari saya. Saudara, ternyata seringkali hati kita ini tanpa sadar selalu bergeser. Tanpa sadar hati kita ini tidak bisa stay kalau bukan Tuhan Roh Kudus yang jagain hati kita, saudara. Bahkan orang dalam pelayanan bisa hilang tanpa mereka sadar. Bahkan dalam segemerlapannya mujizat orang bisa terhilang, saudara. Karena apa? Hatinya tidak pernah dijaga. Hatinya tidak setia lagi sama Tuhan. Dia sedang melayani bukan Tuhan Yesus, tapi sedang melayani dirinya sendiri. Saudara, hari-hari ini apakah kita akan menjadi orang-orang yang ditolak atau orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan? Saya juga belajar, saudara, karena saya, apalagi saya masih baru, saudara, saya butuh banyak belajar
tentang hati Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau. Karena saya sangat gemetar kalau tiba-tiba saya di hadapan Tuhan dan tiba-tiba saya ditolak. Waktu itu saya pernah cerita sama satu orang tentang yang namanya pelayanan. Saya bilang sama dia kayak gini. Saya bilang, Bu, sebenarnya ya pelayanan yang sebenarnya itu, ya menurut saya saudara, saya nggak ngerti ya saudara seperti apa pelayanan. Buat saya pelayanan yang sebenarnya itu pada saat kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak merasa melakukan apa-apa. Pada saat kita melakukan sesuatu dan kita tuh merasa kita tidak melakukan apa-apa. Dan dia ngomong kayak gini, wah itu gak bisa, berat itu katanya. Karena dia merasa apa yang saya buat itu saya nih yang buat nih. Kalau bukan saya nih gak kejadian. Saya bilang buat saya melakukan sesuatu baik itu besar maupun tidak, saya akan selalu membuat diri saya merasa bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Ternyata itu ada ayatnya saudara. Pernah dengar gak ayatnya saudara yang kayak gini, kambing dan domba dipisahkan kalau gak salah ya. Jadi yang satu Tuhan gak begini, waktu saya di penjara kamu tidak datang lihat saya. Waktu saya lapar kamu tidak kasih makan saya. Waktu saya haus kamu tidak kasih saya minum, kayak gitu. Terus satu orang itu menjawab kayak gini, kapan Tuhan? Saya ke penjara kok. Saya ngasih makan orang. Saya melakukan ini dan itu yang seperti Tuhan bilang kamu tidak melakukan buat saya. Kapan saya tidak melakukan? Terus yang sebelah lagi ngomong kayak gini, kamu boleh masuk. Terus dia ngomong ke Tuhan gini, enggak deh Tuhan, kapan saya kasih makan Tuhan gitu loh. Kapan Tuhan di penjara saya kunjungin. Kapan Tuhan haus saya kasih minum. Dia tidak merasa melakukan sesuatu saudara. Dan Tuhan melihat itu. Ternyata yang saya belajar bahwa pada saat ternyata gini saudara, kita pada saat kita melakukan sesuatu yang kecil ataupun yang besar, itu bukan kita saudara, Tuhan yang ngelakuin. Sampai satu waktu ada seorang penyanyi rohani. Ini kalau saya ceritanya kurang lebih seperti ini saudara. Jadi penyanyi rohani itu suaranya bagus banget. Kalau dia nyanyi itu bisa datang hadirat. Terus ditanya kayak gini, keren ya kamu ya suaranya bisa gitu bagus dan sebagainya. Terus entah dia yang jawab atau orang lain yang jawab, dia ngomong kayak gini, bukan saya, Tuhan. Kalau Tuhan putusin pita suara saya masih bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Jadi semua yang kita bisa lakukan di dunia ini saudara, kalau bukan Tuhan, itu bukan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya bisa menginjil kok, kalau Tuhan mulut kita dibuat bisu, kita bisa nginjil apa? Saya bisa memberi makan orang, kalau Tuhan tidak memberkati kita mau bisa ngasih apa? Saudara, kita lanjut berikutnya saudara, tentang kesetiaan. Ternyata yang dipanggil dan tidak dipilih. Jadi kalau saudara baca di perjanjian baru bahwa Tuhan itu memberi makan 5.000 orang. Tetapi pada saat Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri hanya kepada berapa orang saudara? Ayo. Tuhan menampakkan diri kepada berapa orang setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Pasti ada yang bilang, oh cuma murid-murid 12, benar gak? Enggak saudara, Tuhan menampakkan kepada 500 orang. Dari 5.000 turun cuma 500 saudara. 5.000 dipanggil gak saudara? Dipanggil. Tapi yang terpilih cuma 10%. 500 kita baca kalau nanti tahu saya dibilang salah ya. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayatnya ada saudara. Tuhan memberi makan 5.000 orang dan menampakkan diri cuman kepada 500 orang.
4.500-nya kemana saudara? Meninggalkan Tuhan. Kalau nggak percaya mari kita lihat di Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Bahkan di ayat selanjutnya Tuhan ngomong ke 12 muridnya, kamu nggak mau pergi juga ya? Kenapa murid-murid mengundurkan diri saudara? Kalau dilihat di Yohanes ini ya, itu ada sebelumnya ada cerita tentang roti hidup. Di situ murid-murid yang lain akhirnya mengundurkan diri karena ternyata mereka tuh lebih fokus ke yang namanya berkat, bukan kepada pemberi berkat, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saya diberkati kemarin sama khotbah, sangat diberkati lah sama khotbah Mami yang 1 Korintus ayat 2 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ini kan pertama ada tulisan seperti ada tertulis. Berarti harusnya tulisan ini, ayat ini pernah ditulis di kitab sebelumnya. Benar nggak saudara? Benar nggak? Cari di perjanjian lama, ada nggak ayat ini? Nggak ada. Ada nggak yang pernah baca di perjanjian lama ini saudara? Nggak ada saudara ayat ini di perjanjian lama. Tapi ada. Tapi tersembunyi. Saya belajar ini waktu saya pengen punya mobil waktu itu. Jadi saya nanya ke Tuhan kayak gini, waktu saya pengen punya mobil, saya tiap hari buka OLX saudara. Di PW saya di sana buka OLX cari mobil kan. Terus hati saya itu sangat mengingini. Terus saya tanya Tuhan kayak gini, pernah dengar gak Pak Yusa sering ngomong kayak gini, kalau kita pengen, Tuhannya gak pengen. Kalau kita gak pengen, disodor-sodorin sama Tuhan. Itu saya nanya Tuhan, itu maksudnya apa gitu Tuhan. Terus Tuhan ngomong kayak gini, saya gak tahu Tuhan gak. Terus Tuhan sama saya itu ngomong seperti ini, sampai kamu tidak mengingini, baru tak kasih. Kalau kamu masih mengingini, kenapa saudara tanya, kenapa Tuhan itu ngomong sampai kamu tidak mengingini saudara? Pertama kenapa? Terikat. Kalau kita mengingini sesuatu terus dikasih, itu bisa terikat terhadap sesuatu dan Tuhan tidak mau kita terikat. Terus yang kedua saudara, kalau kita sudah mengingini, ayat ini tidak tergenapi saudara. Kenapa? Udah dipikirin terus tuh, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah yang didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Kalau mengingini udah timbul dalam hati nggak saudara? Timbul kan? Berarti ayat ini nggak bisa. Karena udah timbul, berarti nggak disediain oleh Tuhan. Karena udah timbul nih dalam hati nih. Untuk mereka yang mengasihi Dia, Tuhan mau berkata seperti ini. Saya tidak bisa ngasih orang, anak-anakku berkat, kalau mereka matanya tidak tertuju hanya kepada saya. Ayatnya di mana saudara? Ini ada ayat korelasinya. Ada ayatnya. Kita buka di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi di ayat di terjemahan berikutnya itu adalah I shall not want. Jadi Tuhan adalah gembalaku, saya udah nggak pengen apa-apa lagi. Saya cuman pengen Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup saya. Pada saat kita bisa menghidupi ayat ini saudara, maka semua yang dibilang di 1 Korintus 2 ayat 9 itu Tuhan berikan ke hidup kita. Ada ayatnya lagi, satu lagi korelasinya saudara. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Carilah di Matius 6 ayat 33 sampai 34.
Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini salah satu ayat korelasinya dari yang 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi pada saat mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka semua akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Satu kesaksian saudara dari kemarin saya ketemu dengan seorang ART. Dia dulu bukan Kristen, dia bertobat 2004. Saya nanya, bisa nggak Mbak ceritain kenapa sih bisa kenal Yesus kayak gitu. Terus dia cerita saudara sama saya. Jadi sebenarnya dia dulu cuma ngantar anak-anak ke sekolah minggu. Dia cuma duduk di belakang, dibilang saya duduk di belakang kok, anak-anak kan sekolah minggu dengar nyanyi-nyanyi. Terus pada saat saya pulang ke rumah, di rumah itu ibu saya itu sering putar lagu rohani. Di situ dia ketemu Tuhan. Di situ hatinya dijamah oleh Tuhan, terus dia ke gereja menyerahkan diri saudara. Baptis sendiri, daftar sendiri. Terus saya tanyain, keluarga tahu nggak? Ya akhirnya tahu, sampai dia pada saat pulang ke rumah tuh dikasih mandi kembang 7 rupa saudara. Biar katanya roh Kristennya itu katanya hilang itu katanya gitu. Udah pokoknya dimandiin lah, diritualin lah istilahnya kayak dia itu. Dimandiin kembang 7 rupa, pokoknya semua ritual sudah dilakukan untuk mengusir roh Kristen. Tapi tetap aja dia tidak berubah sampai sekarang. Bahkan di umurnya yang sekarang itu dia ngomong, makanya kok saya itu segini-segini aja. Saya pikir itu segini-segini aja itu apa? Dia bilang itu saya tidak menikah. Karena setiap kali saya pulang, saya dijodohin sama keluarga saya. Dan saya nggak mau kok. Kan nggak bener ya kalau kita kawin campur. Kita tidak satu tujuan. Itu ART Mbak itu bisa ngomong kayak gitu saudara. Sampai saya bilang, aduh Mbak ini ya hatinya tuh sama. Dia sampai mengorbankan bahwa tidak menikah kalau itu bukan anak Tuhan. Dia pulang ke rumah dipaksa menikah sama keluarganya dan dia tidak pernah mau menikah karena kenapa? Tidak seiman, bukan anak Tuhan. Sampai sekarang dia tidak menikah saudara, dan memilih untuk tinggal seperti itu kalau bukan anak Tuhan. Bahkan dia itu punya 10 lagu, bayangin. Dia bisa ngarang 10 lagu. Mbak yang itu bisa ngarang 10 lagu dengan liriknya itu oke banget saudara. Terus saya tanya, Mbak dapat lagu dari mana? Dia bilang kalau saya nyapu, saya ngepel, sambil saya ngomong ke Tuhan, tiba-tiba syairnya keluar, saya catat. Itu saudara. Hari-hari saya tuh cerita itu saya langsung ingat Pak Yusa itu pernah ngomong gini. Saya masih ingat nadanya Pak Yusa gini, hati-hati ya gitu. Pak Yusa kan sering ngomong gitu, hati-hati. Kok itu ntar ketinggalan sama Mbak itu katanya gitu. Pas saya pernah dengar cerita Pak Yusa gitu. Bilang iya ya Tuhan ya, harusnya itu setiap hari itu kita ini terhubung sama Tuhan. Mbak itu bisa terhubung sama Tuhan setiap saat. Dia nyapu, dia ngepel, dia terhubung sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau mau ditanya nih jujur kita pribadi nih, kita terhubung gak setiap saat sama Tuhan? Pada saat kita kerja, bawa motor, bawa kendaraan, jujur saudara, terhubung gak? Kalau enggak, hati-hati saudara. Kita kalah sama Mbak itu. Orangnya sangat sederhana, sangat polos, tidak banyak bicara, tapi hatinya sama Tuhan begitu setia. Matanya tidak dibutakan oleh semua yang lain, tapi hanya Tuhan. Dan dipilih saudara. Itu yang pertama saudara, dipilih. Ternyata ada ayatnya saudara. Ada. Tidak ada telinga yang benar. Yang tadi itu 1 Korintus 9. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Kata ya, itu saya di WA sama Koheri. Ada ayatnya katanya di bagian. Yang kedua saudara. Untuk bisa dipanggil dan dipilih, kita harus dipisahkan. Untuk dipisahkan saudara, bukan cuman Tuhan memanggil, ayo dipisahkan. Tapi kita harus punya keputusan untuk memisahkan diri dari dunia. Ya saya cerita, saya
pada saat pertama kali harus balik lagi ke Tuhan, saya harus mengambil keputusan untuk memisahkan diri saya dari komunitas-komunitas saya, saudara. Komunitas saya yang dulu itu bukan komunitas yang biasa buat saya gitu loh. Itu komunitas di mana saya bisa dapat privilege dan saya kumpul sama orang-orang yang bukan orang-orang, saya bukan orang-orang biasa, saudara. Tetapi saya harus ngambil keputusan untuk memisahkan diri saya dari mereka. Buat apa? Biar saya bisa sama Tuhan sepenuhnya gitu loh. Saya harus memisahkan diri saya dari semua yang mempengaruhi saya untuk mengikat kaki saya sampai saya tidak bisa balik ke Tuhan. Dan buat saya itu berat, saudara, sebenarnya. Kalau mau jujur itu berat buat saya untuk memisahkan diri dari komunitas, memisahkan diri dari komunitas lama. Tapi saya mencoba mengambil keputusan untuk memisahkan hidup saya dari komunitas lama. Begitu juga, saudara, buat kita memisahkan diri dari dunia berarti kita tidak hidup lagi dengan cara dunia. Gimana tidak hidup dengan cara dunia, saudara? Mungkin kalau saya kan komunitasnya nakal, saudara. Mungkin kalau yang rohani-rohani ya biasanya sih paling ya kenanya di kepahitan, tidak mengampuni, ya kan? Ya paling mata duitan dan semua ya kayak gitu-gitulah. Jadi memisahkan dengan dunia itu pada saat kita memilih, saudara. Kita memilih mengasihi. Jangan jauh-jauh, saudara. Daud sebelum diurapin, dia jadi berkat buat keluarganya, saudara. Dia mengurus ternak yang tidak mau diurus sama saudara-saudaranya. Bahkan pada saat Samuel datang, Daud itu gak dipanggil loh. Dia sedang mengurus kambing domba. Karena kenapa? Dia harus jadi berkat buat keluarganya sebelum dia keluar jadi berkat buat orang Israel. Hari-hari ini, saudara, banyak dari keluarga-keluarga yang bahkan tidak jadi berkat buat keluarganya sendiri. Saya ketemu satu anak nih, ya bukan orang Gracia, saudara. Dia datang ke rumah, nyamperin saya, tiba-tiba satu hari ngobrol, 2 hari, tiba-tiba dia ngobrol, kok hari Senin papa saya ketuk palu, cerai. Saya bilang, terus kamu gimana? Ya biasa aja, soalnya udah di rumah udah biasa dari dulu sejak saya SD. Dia bilang ini, sampai sekarang nih kok ya, saya tuh tidak bisa nangis. Itu anak SMA loh. Ketuk palu Senin papa saya. Senin kemarin nih, baru-baru Senin. Terus kamu di rumah gimana? Ya itu ya, dia bilang kayak gini. Ya dia, saya nggak tahu ya, dia ngomong kayak gini. Kadang tuh orang tua ya, dia curhat ngomong gitu. Ini dari anak, saudara, saya nggak ngerti dari orang. Saya belum berkeluarga, saudara, saya nggak ngerti ya. Dia cuma cerita kayak gini. Kadang tuh ya orang tua tuh bertengkar tuh depan kita. Kita dengar semua tuh apa yang dia omongin. Kebun binatangnya keluar katanya gitu-gitu. Barang-barang dibanting, itu depan mata kita katanya ngomong kayak gitu. Kan nggak sehat katanya. Kok dia ngomong sama saya kayak gitu. Kan itu nggak sehat kan buat anak-anak. Dia sendiri anaknya ngomong kayak gitu. Dia bilang hari Senin papa saya cerai sama mama saya. Dia bilang mama saya pernah selingkuh, kabur sama laki-laki lain 2 bulan. Dan dia sekarang setiap hari sakit kepala. Karena kenapa? Stres. Sampai kalau saya sampai aduh. Kalau saya lihat anak-anak di rumah saya ini, saudara ya. Mereka tuh nggak pengen apa-apa, saudara, sebenarnya. Nggak pengen duit. Gak pengen barang-barang apa, saudara. Yang anak-anak itu rindukan apa sih? Keluarga yang bahagia, saudara. Makanya saya bilang hadiah yang paling indah yang bisa diberikan orang tua ke anak-anak itu apa?
pernikahan keluarga yang harmonis dan bahagia. Mereka tuh kalau cerita saudara ya, ini soalnya saya nggak pegang perempuan saudara. Saya nggak, di rumah saya tuh semua laki-laki. Mereka kalau cerita ke saya tuh nangis itu sampai sesegukan gitu, kayak itu buat saya kalau laki-laki udah nangis seperti itu goresnya itu udah sakit banget. Kalau perempuan kan emang perasa ya, gampang nangis ya. Tapi kalau laki udah nangis kayak gitu saudara, itu kadang tuh saya sampai nggak tahan, akhirnya nangis juga bareng mereka gitu loh. Dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang kehilangan figur. Sampai gini, saya tuh senang di rumah Kori kok. Karena kenapa? Di rumah saya tuh berisik baik kok, ribut. Ada yang bilang, saya akhirnya kena flek paru-paru. Karena kenapa? Papa saya ngerokok di rumah. Ada yang kena TBC. Setiap hari dia minum pil apa itu merah 5 selama setahun. Karena dia kena TBC. Kenapa? Orang tuanya ngerokok di rumah. Bahkan bukan cuma papanya saudara ya. Sampai mamahnya juga di rumah ngerokok saudara. Bayangin apa jadinya anak-anak itu pada saat mereka besar. Kalau mereka tidak menemukan figur yang benar di keluarga. Mau dibawa ke rohani apapun. Kalau mereka tidak ada di zona yang netral, akan tetap terkontaminasi saudara. Satu lagi cerita. Ini buat keluarga, saya bukan tempat konseling keluarga saudara, saya belum menikah. Jadi kalau konseling keluarga jangan sama saya. Ini cuman cerita. Jadi satu ibu datang ke saya, kok bisa nggak saya datang ke rumah Koko? Saya bilang, oh boleh Bu, mau datang jam berapa? Akhirnya dia datang, terus tiba-tiba dia duduk dan tiba-tiba dia nangis. Dia ngomong kayak gini, saya lihat handphone suami saya, itu foto-foto cewek-cewek gitulah saudara, seksi itu. Udah dicerita gue, oh suaminya gini. Terus saya bilang, saya sebenarnya sudah lupa saudara. Yang cerita ini, yang saya ceritakan ini, ibu itu yang cerita ke saya. Karena saya lupa saudara, saya pernah ngomong itu ke dia dan saya lupa kalau dia pernah datang ke rumah saya dan ngobrol gitu. Saya juga lupa. Ini saya cerita dari cerita dia. Terus katanya setelah itu dia ngobrol banyak, terus saya ngomong kayak gini katanya, Bu, mulai sekarang jangan ngecek lagi handphone suami. Saya katanya ngomong gitu, saya juga gak ngerti. Makin dicek, makin ibunya nanti makin stres. Mending gak usah dicek handphone suami, lakukan tugas ibu sebagai istri. Yang sebenar-benarnya jangan ngomel, jangan marah-marah, tetap layanin suami, masakin suami, semua urusin suami sampai benar. Katanya saya ngomong gitu. Terus beberapa minggu yang lalu ibunya ketemu saya, ngomong gini, kok beneran loh suami saya berubah. Dia ngomong kayak begitu. Jadi ternyata saudara, buat merubah orang harus kita dulu yang berubah. Harus kita dulu yang jadi terang. Harus kita dulu yang berbuah. Kita dicangkokkan dan kita berbuah. Seperti kata kemarin Ibu Nani cerita sesuatu yang ternyata orang tahu tuh kalau kita tuh melakukan perbuatan apa, orang tahu kita tuh terang gitu loh, kita Kristen gitu loh, orang tahu. Yang saya belajar bahwa dulu terus waktu itu pernah saya ditanyain gini, kok saya tuh pengen nginjil, saya tuh terbeban buat doain orang kok, itu pengen tak doain tapi kok takut ya. Saya bilang kayak gini, kok kalau pengen berbuat baik ke orang, pengen doain orang, jangan lihat orang itu sebagai mangsa buat dituai. Benar gak saudara? Seringkali kalau kita lihat orang, wah ini tuayan nih, nanti kita baik-baik nanti biar bisa dituai masuk Kristen gitu kan. Saudara, kalau udah kayak gitu saudara, itu tidak murni. Kebaikan hati kita itu sudah tidak murni. Ada tujuannya. Buat apa? Wes nanti jadi anak Tuhan, wah saya dapat upah. Itu udah tidak murni buat saya ya saudara ya.
Tapi kalau kita mau berbuat baik kepada orang, berbuat baiklah kepada semua orang tanpa ada embel-embel apapun, mau dituai, mau diapa, yang penting kita berbuat baik. Saya percaya kebaikan hati kita akan diketahui semua orang, dan orang itu akan mengerti bahwa kita itu anak Tuhan, kita itu Kristen, dan mereka akan mengenal Tuhan dari kebaikan hati kita, dari setiap buah yang bisa dinikmati sama semua orang. Saudara, terakhir, untuk dipanggil dan dipilih tidak perlu pinter, tidak perlu ganteng, tidak perlu kaya, tidak perlu banyak followers di TikTok, di IG dan semuanya. Tetapi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang diperlukan, saudara. Saudara, kenapa Tuhan pada saat masuk ke Yerusalem ya, mengendarai keledai? Bukan kuda, bukan gajah, apa mungkin bukan unta lah. Kalau di Israel mungkin gak ada gajah waktu itu ya. Bukan singa. Karena kalau kuda yang dikendarai, saudara, kudanya bisa sombong, saudara. Ngomong, wah saya kan memang hewan yang gagah. Kalau singa kan, wah saya memang raja hutan, ya pasti Tuhan ngendarain saya. Tapi kalau keledai, saudara, yang terkenal bodoh, dikendarai Tuhan, bisa sombong apa, saudara? Gak bisa apa-apa. Tuhan tuh suka memakai orang yang biasa dijadiin luar biasa, from zero to hero. Kayak dari, saya nggak tahu, saya selama baca Alkitab, satu-satunya binatang yang bisa bahasa manusia itu cuma satu, yang pernah bisa ngomong, keledai. Saudara, butuh kerendahan hati, tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng. Ada video nggak? Oke, saya terakhir, saudara, mungkin agak lama video. Saya putar satu video, setelah itu saya selesai. 因為我冇親人啊，我啲錢嚟做咩？來也秋去，秋風教人掉眼淚，何時才跟你？呢間就係2號年希望小學啦，靚唔靚啊？你們好嗎？現在我幫着你們，我希望你們長大以後，你去幫着更有需要的人，知道嗎？ Dia terkenal sebagai artis terjelek di Hong Kong. Sekarang dia umur 87 tahun dan dia menyumbangkan seluruh hartanya untuk membangun sekolah bagi anak-anak miskin, saudara. Mungkin bagi dunia dia adalah artis yang paling jelek. Tapi di mata anak-anak itu, ibu ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik, saudara. Bukan dari parasnya, tapi dari hatinya, saudara. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, menjadi pelaku firman, itulah ya buah yang kita akan bawa ke surga. Ya, saya mau nyambung, ada kesaksian karena baru kemarin saya konseling dengan suatu keluarga. Ya. Jadi mereka ini keluarga antara kakak dan adik, mereka join dalam usaha. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya hasil daripada join ini, adiknya itu rada nakal, ya, ciciknya itu ya tidak terlalu ikut ambil bagian di dalam usaha itu. Nah, singkat cerita, dari hasil itu kan bisa membeli properti dan lain-lain. Suatu saat bertengkar nih mereka, lalu cicinya ngomong, sudah kita pisah, ya. Ini bagian kamu, ini bagian saya. Nah, memang pembagiannya saya juga nggak tahu, cuman karena dia konseling. Nah, problemnya adalah
ada 2 properti yang satu ngomong, kamu 1 saya 1, tapi kamu tak kasih uang, sisanya. Ini nggak mau, bertengkar sampai mau masuk pengadilan. Tapi mengucap syukur bisa konseling sama saya. Nah, dia bilang gini, Bu, menurut Ibu sebagai seorang notaris nih, bekas notaris ya, adil nggak sih kalau saya ngomong gini? Waduh, saya bilang, saya nggak mau bicara tentang notaris, saya bilang gitu. Saya nggak mau bicara tentang hukum, tapi saya mau bicara tentang kasih. Maksud Ibu gimana? Gini ya, jangan sampai hanya karena harta hubungan kamu ini antara kakak dan adik menjadi putus, saya bilang. Sekarang kalau misalnya ini kamu nggak ada yang ngalah, otomatis kan ke pengadilan, uang juga keluar banyak ya. Terus bukan masalah uang dah, hidupmu itu akan putus. Sedangkan kamu adalah sedarah ya, keturunan dari orang tua kamu kakak adik ya. Untuk mencari saudara itu susah, dibeli sama uang juga nggak bisa. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana? Ya ngalah sajalah. Jadi saya harus ngalah katanya. Ya kalau menurut saya ngalah Bu. Ya iyalah, karena harta kamu nggak bawa pulang kok. Tapi kan kamu dapat saudara, itu lebih daripada uang. Ya tapi saya rugi katanya gitu. Tuhan akan memberkati ya, orang yang mau mengasihi akan saudaranya. Tapi aku kan kakak, kan harusnya aku lebih menang. Ya yang namanya kakak itu harus ngalah, saya bilang. Saudara, seringkali seperti itulah ya. Untuk mempertahankan sesuatu kita bisa menjadi berkat. Tadi Riko sudah ceritakan banyak kesaksian. Intinya apa? Setiap apa yang kita lakukan, jadilah pelaku firman Tuhan ya. Dicangkokkan harus berbuah ya. Buahnya bisa dinikmati oleh orang ya. Kadang-kadang kita merasakan bahwa tidak adil gitu ya, harus ngalah itu tidak adil. Tapi saudara jangan berpikir gitu, nggak apa-apa, ngalah sedikit untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, on position. Kita harus ada di dalam posisi di mana kita sudah dicangkokkan, kita harus berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih buat semua dan semuanya yang Kau sudah sediakan buat kami. Karena Engkau katakan ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar dan timbul dalam hati kami sekalipun, Engkau sediakan, Engkau sudah sediakan. Berarti semua apa yang sudah Kau rencanakan atas hidup kami, Engkau sudah sediakan. Tinggal kami menerima dan wadah kami bersih di hadapan-Mu. Pasti Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu yang setia. Beri kepada kami mau berkorban sekalipun itu rugi untuk mendapatkan perkara-perkara yang kami bawa pulang Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, kami tetap berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tidak akan bosan-bosan berdoa dan mendukung doa buat bangsa dan negara kami. Karena kami ada di Indonesia ini Tuhan. Kami ada di bangsa ini. Kami adalah salah satu yang Engkau cangkokkan juga untuk bangsa ini.
Biar kami boleh berbuah untuk bangsa ini dengan cara kami mendoakan Tuhan. Kami mau menyerahkan akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini akan menyelesaikan tugasnya dan yang akan memangku jabatannya untuk 5 tahun ke depan. Terus Tuhan kami doakan akan beliau-beliau ini. Biar mereka ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Biar Engkau kuasai dengan hikmat-Mu. Engkau kuasai dengan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Engkau kuasai dengan roh penguasaan diri untuk mereka masing-masing. Sehingga mereka dapat mengerti apa yang mereka harus lakukan. Untuk menyelesaikan semua tugasnya. Dan untuk menjalankan 5 tahun ke depan. Tuhan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau kasihani akan bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin 5 tahun ke depan ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa untuk semua yang bakal terjadi musibah apapun Tuhan. Jikalau Engkau boleh, biarlah Kau lewatkan Tuhan. Tahun ini Engkau lewatkan Tuhan. Jangan terjadi tahun ini. Biar tahun ini kami akan akhiri bersama dengan Engkau. Dengan penuh mujizat yang daripada-Mu. Kami juga minta suatu percepatan terjadi. Biar apa yang dinamakan the new beginning terjadi dalam hidup kami. Kalau boleh biar tahun ini Tuhan kami tutup dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Semua musibah kami persembahkan kepadamu. Aturlah Tuhan yang terbaik buat bangsa ini. Terutama untuk Jawa Tuhan. Kalau melihat semua prediksi yang dilakukan, semua banyak terjadi di Jawa. Ampuni dosa dan kesalahan seluruh penduduk Jawa ini Tuhan. Seluruh penduduk Pulau Jawa. Biarlah Kau ampuni dosanya. Engkau tolong Tuhan. Engkau selamatkan. Kami mau menyerahkan Pulau Jawa ke dalam tangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kau selamatkan akan anak-anak-Mu yang tinggal di Pulau Jawa ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga minta Tuhan, apapun virus, apapun penyakit dengan adanya perubahan hawa maupun yang dilancarkan Tuhan, kami berdoa. Biarlah Engkau beri kekuatan untuk menahan, menolak semua virus. Sakit penyakit apapun tidak akan menimpa hidup kami. Dan kami minta saat ini kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Engkau saat ini datang di dalam nama-Mu. Engkau Jehovah Rafa. Engkau sembuhkan kami dari segala kelemahan kami. Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa. Biarlah surga menyentuh bumi. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang belum ada jalan keluar, Kau buka jalan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita bangkit berdiri saudara. Kita minta sama Tuhan. Pengurapan ini akan membuat kita akan terus ada di dalam pernaungan yang dari Tuhan. Dilepaskan dari perkara-perkara yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami ya Tuhan. Engkau yang akan melindungi mata kami. Melindungi akan telinga kami Tuhan. Melindungi akan bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, cengkeram terus hidup kami. Engkau lepaskan perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Bapak, seluruh apa yang kami kerjakan hari ini
ada di dalam perlindungan-Mu dan ada di dalam pengaturan-Mu. Perjalanan kami hari ini kami persembahkan kepadamu. Biarlah perjalanan kami adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hari ini anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.